Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Selamat datang di channel Dango Inspirasi, satu channel yang fokus terhadap pemberdayaan. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan petani milenial. Beliau ini adalah pengurus petani milenial Sumatera Barat. Saya perkenalkan, ini Nanda namanya, anak muda ganteng. Nanda ini petani sayur dari Alam Panjang, petani hortikultura. Kemudian ada Arif. Arif ini adalah petani milenial dari Kota Padang. Beliau ini khusus bergerak di urban farming, sekaligus beliau ikut pemasaran. Kemudian anak-anak kita Supri ini adalah petani kopi. Petani kopi sekaligus asesor ya. Jadi memang sudah agak tinggi kelasnya ini. Kemudian Sarah ini adalah peternak di Tanah Datar. Beliau ini adalah ketua petani milenial dari Tanah Datar. Supri sekretaris petani milenial provinsi. Kalau Nanda tadi ketua petani milenial Sumatera Barat. Arif ketua petani milenial Kota Padang. Kemudian ada Hendrik, ketua petani milenial dari Kabupaten Agam. Beliau ini adalah pembibitan, terutama bergerak di bidang alpukat dan macam-macam buah-buahan lain. Jadi memang aktif di pembibitan. Baik, jadi kita akan berbincang sesaat, beberapa saat. Apa betul petani milenial? Di mana-mana orang sering ngomong petani milenial. Kadang-kadang saya petani udah tua ini menjadi kere juga mendengar petani milenial. Ya. Apa bedanya petani tua dengan petani milenial? Apakah umur atau kemampuan atau apa? Mintalah komen dari ketua dulu. Kira ketua, apa kira petani milenial itu biar didengar oleh kawan-kawan seluruh publik Indonesia ini. Oke, siap. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Joni yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya berasal dari Kabupaten Solo, Alam Panjang. Sekarang diamanahi menjabat sebagai Ketua Korwil untuk Sumatera Barat. Tentunya kita di sini hadir bersama teman-teman untuk berbincang-bincang dengan Profesor Joni ya, tentunya dalam masalah pertanian seperti itu. Nah, beliau bertanya tadi apa perbedaannya milenial dengan yang senior seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan, tetap petani juga, tapi mungkin yang membedakan dari segi umur. Kenapa petani milenial itu selalu digemakan? Karena kebanyakan petani di Indonesia pada saat sekarang ini mayoritas itu di atas 40 tahun. Nah, untuk sekarang ini kita mencoba untuk meresonansi bagaimana kaum muda atau kaum milenial atau Gen Z balik ke pertanian. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat saat sekarang ini pertanian itu lebih kepada pengusaha atau lebih ke berkembangnya pertanian di Indonesia ini saat sekarang cukup lumayan bagus untuk dijadikan usaha seperti itu. Karena dulu kita lihat petani itu cuma sekedar mencangkul atau segala macam, tapi sekarang pertanian di Indonesia ini sudah banyak juga yang jadi pengusaha atau membuka corporate seperti itu atau perusahaan seperti itu. Nah, disinilah tugas petani milenial, di mana mereka tuh bertani dari hulu sampai hilir. Kalau biasanya kita hanya produksi atau budidaya, sekarang petani milenial ini lebih ke pemasaran atau hilirisasi seperti itu. Di mana Jadi kalau begitu, petani milenial ini bukan berkelompok dia sesama muda saja. Bukan, Pak. Nah, jadi seharusnya petani milenial ini bergabung dengan kelompok tani yang ada. Benar sekali. Sehingga mampu mendukung pergerakan pertanian. Pergerakan dari kelompok-kelompok tani yang ada. Ya, terutama itu dari IT-nya, ya, pasarnya, manajemen. Ya, kalau hal itu tentu petani milenial sangat kita butuhkan. Ya. Oke, kalau begitu, apa yang sudah sedang Arif kerjakan sekarang di Kota Padang? Karena Anda sebagai petani milenial Kota Padang, yang saya kenal juga penggerak urban farming misalnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni yang memberi kesempatan
Sebenarnya kalau gerakan dari Padang kita udah bergerak Pak. Bergerak itu kita udah membangun tim dari tim JPN, itu kita udah sebagai bidang IT dan pemasaran. Kita khusus pemasaran sekarang ini yaitu menggunakan aplikasi yang aplikasinya kita bekerjasama sama petani-petani semuanya yang ada bahan Petani pokok- Sumatera Barat. Ya, di Sumatera Barat. Dan sekarang ini sama Bang Nanda itu bahan baku. Dan mungkin ke melihat pasar di Padang ini, Pak. Pasar di Padang kita kebanyakan sekarang ini ibu-ibu dan jam perkantoran mungkin dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Itu jam sibuk hari Senin sampai hari Jumat. Makanya kita tercetus menggunakan aplikasi pemasaran. Jam berapapun dia memesan sayuran, dia bisa diantarkan pas hari itu juga. Apa nama aplikasinya itu? Aplikasinya SOD, Sayur on Delivery, Pak. Oh, hebat. Ya. Jadi mulai hari ini semua ibu-ibu yang pengen beli sayur Tidak perlu ke pasar. cukup di SOD. pakai aplikasi SOD. Ya, Sayur on Delivery. Sayur Sayur delivery. on delivery. Dan tidak masuk buah ya? Masuk, Pak. Semuanya masuk. Semuanya masuk, Pak. Cuma judulnya sayur. Ya, sayur. Oke. Tapi untuk semua. Ya, Ya, untuk semua. Untuk semua. Oke. Berarti sudah ada satu aplikasi. Ya. Ya. Eh, Ketua, apa memang ini sudah diketahui oleh semua kawan-kawan milenial Sumatera Barat ini aplikasi ini? Saat sekarang mungkin lagi Mungkin sedang promosinya kurang kali ya? bukan promosi Pak, memang baru bergerak. Ya, ini baru ya. bergerak, Pak. Sudah berapa hari? Kita kalau menyusunnya udah setahun, Pak. Bukan, jadinya Jadinya baru sekitar 2 mingguan, Pak. 2 mingguan. Ya, Ya, sekarang- pantas kalau saya belum tahu. Ya. SOD ini saya belum tahu. Ya, Pak. Ah, ah. Kalau enggak terlampau tell me saya kalau udah sebulan enggak tahu kan nih. Oke, ada SOD ya. Oke, untuk dari Sulawesi Selatan ini, beliau ini kan wakil sekretaris ya. Wakil ketua Pak. Wakil ketua, oke, wakil ketua di Petani Milenial Sumatera Barat. Nah, bagaimana pengalaman di perkopian? Apa gerakannya sekarang? Ya, apa? Iya Pak, kebetulan kita lagi di perkopian gitu, kita lagi membangun sistem nantinya itu market kita itu dengan menggunakan website, nantinya website Tokopedia begitu. Aha. Kita sekarang lagi membangun website, nantinya pembeli itu tahu siapa sih kok dari kopi petani siapa itu kopinya dibeli gitu. Jadi dari sektor hulu sampai hilirnya itu tahu. Misal Bapak mau beli kopi nih, kopi 20 kg dengan proses ini gitu. Nanti di situ kita tahu kan ini dari petani si A gitu, misal dari petani Bang Nanda gitu, petaninya Bang Nanda gitu, kita proses berapa jam, penyemuran berapa jam gitu. Jadi kita semuanya itu terinput begitu Pak, sistemnya. Berarti Anda sudah memulai sistem industri, Ya, sistem industri kita kerjakan Pak begitu. sudah punya SOP, Ya, sudah punya apa yang namanya good agriculture practices Iya, tentang kopi sudah. sudah kita Dan sudah itu mulai. sudah dikomunikasikan dengan masyarakat tadi, Sudah petani dengan kawan-kawan yang sudah dibina gitu ya. Iya, kita bina itu ada 3 kelompok Pak. Namanya Petal Coffee Farm, kemudian ada Green Agro, kemudian satu lagi yang akan kita kembangin itu masih kita negosiasi kelompok di Sulawesi Selatan gitu. Nanti kita ada 3 kelompok. Berarti Anda bermain Sulawesi Selatan aja, bro? Iya, baru Sulawesi Selatan Pak. Nah, ini fungsi Bang Nanda nih lagi. Ya. Bagaimana main Sumatera Barat kan ya? Iya. Karena petani kopi ini Sulawesi Selatan terlampau sedikit. Iya. Ya, karena Sumatera Barat ini luas ini. Iya. Ini perlu dikomunikasikan. Kalau ada rapat pertemuan petani milenial Sumatera Barat, besok ini sudah wajib ketua mempromosikan. Iya, benar. Termasuk sayur tadi, Iya, Pak. Pak SOD. 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 Ini segera dikomunikasikan. Saya belum melihat itu SOD ini di Facebooknya belum. Iya, benar, Pak. Belum. Karena memang Berarti baru petani bergerak. milenial yang kurang milenial. Ya. Saya aja sudah tua ini. Setiap hari ada saya bermain di sosial media. Ini ada 15 hari belum diteriakkan. Ya, Ya. Nah, Anda juga harus teriakkan itu. Iya, Pak. Bagaimana perkopian tadi. Itu beda petani milenial dan petani yang sudah tua. Tua itu mungkin kelakuannya mungkin boleh aja dia muda tapi cara pikir sudah tua. Tidak melek IT,
Nah, itu. Jadi tidak hanya umur, Ya, benar. kemampuan juga harus milenial. Nah, ini tergantung mengkomunikasikan tadi. Bagaimana kopi tadi tidak hanya ke 3 kelompok masyarakat di Solo Selatan, termasuk kopi di Agam, kopi di mana lagi? Belum ada lagi sini Solo Rajo atau di Pasaman Barat kopi ada. Tapi kalau untuk pengambilan kita udah bergeser ke provinsi lain, Pak. Kebetulan kita ada beberapa PO dari Mayora gitu. Kita udah kemarin jelajahi kayak di Bengkulu. Nah ini, begitu. ini hebat ini. Jadi jangan-jangan ini petani milenial ini kita membakar keramik condong ini. Dia mulai bergerak ke Bengkulu, padahal daerah Agam belum belum dikomunikasikan. Karena ini, Pak. Bukan ini bukan kita pro Sumatera Barat, Iya. tapi bergeraknya itu tentu ke organisasi dulu. Ini penguatan kelembagaan, di sini gunanya lembaga ini yang mengkomunikasikan tentu level provinsi. Ya, benar. Ya, itu. Jadi berbagi tugas. Bukan Anda lagi, tentu Anda di Solo Selatan. Ya. Tapi Anda pengurus provinsi, Ya, Pak. wakil ketua bidang apa? Wakil ketua, Pak. Wakil ketua. ada bidang. Keseluruhan. Nggak ada. Nah, Bidangnya ada juga nanti 10 Pak, 10. ya, ini beliau ini bidang apa ini tanah ini? Beliau Bidang wakil IT. ketua aja, Pak. Hah? Untuk keseluruhan umum. Nah, bidang umum. Iya. Ya, oke. Jadi ini organisasi baru toh. Iya, benar. Penguatan kelembagaan menjadi penting. Ada peran provinsi, peran kabupaten, peran person. Memang begitu. Oke. Dari tanah datar ini, peternak. Ya, kira-kira bisa dibagi kan ketua atau tanah datar? Sejauh mana bergerak di petani milenial tanah datar ini? Tanah datar ini agak hebat juga ini. Nah, apa? Terima kasih, perkenalkan Pak, saya Siti Maisarah, biasa panggil Sarah, peternak ayam broiler Pak dari Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah di Tanah Datar kemarin sudah terbentuk pengorganisasiannya. Alhamdulillah didukung dan disokong oleh Pemda Kabupaten Tanah Datar, kemudian juga didukung sama Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah dikukuhkan pada bulan Oktober kemarin Pak, tahun 2022. Sekaligus ada acara Festival Petani Milenial. Kemudian Sudah sampai organisasinya sampai kecamatan sudah alhamdulillah Pak. Sudah. Dari kabupaten. Anda bergerak di ayam saja atau ikut yang lain? Saya di ayam saja untuk saat ini Pak. Di petani milenial di Tanah Datar itu bergerak untuk ayam aja. Tidak Pak, kalau untuk di Tanah Datar itu banyak Pak mencakup Tapi keseluruhan. Sarah sebagai ketua Tanah Datar. Saya sebagai ketuanya gitu. Ya, gerakannya lagi. Untuk gerakan kalau Kelembagaannya. di kelembagaan sekarang yang sudah bergerak itu kemitraan dengan kerjasama dengan Pupuk Iskandar Muda Pak. Itu kerjasama kami di petani milenial adalah untuk pengukuran pH tanah untuk agar petani di Kabupaten Tanah Datar itu menggunakan pupuk seimbang Pak. Untuk keorganisasian baru itu Pak, tapi untuk secara pribadi teman-teman sudah ada bergerak di perkebunan juga, horti, peternakan juga Pak. Sektor ya. Iya, Jadi sektor. Tanah Datar itu kan daerah sayuran, daerah pangan, Ya, daerah Pak. padi misalnya. Ya, perkebunan juga ada di sana. Perkebunan Ya, juga ada Pak. kopi juga ada. Kopi juga ada, Nah. kayu manis juga ada. Jadi segera dibangun komunikasi dengan Siap. beliau Bisa kerjasama. di Solo Selatan ini. Bergerak ternak ya itu kan person pribadi. Person pribadi. Ya, uruslah ayam itu. Tapi sebagai ketua organisasi ya urus semua. Bagaimana SOD namanya? SOD terkomunikasikan. Nah, kan begitu. Nanti Jadi segera dibangun ini komunikasinya. Ya. Nah. Oke, Hendrik, Ya Pak, terima kasih Ketua Pak. Agam. Perkenalkan nama saya Hendrik Pak. Saya bergerak di bidang pembibitan Pak. Kebetulan saya diamanai sebagai Komda Milenial untuk di Kabupaten Agam. Kalau untuk sekarang ini, untuk resonansi sama teman-teman, kami baru mengajak dari hulu hilir juga Pak. Contohnya kalau di pembibitan saya bukan hanya sekedar di pembibitan, tapi setelah konsumen itu membeli, itu bukan lepas gitu aja Pak, tapi dari perkebunan teknisinya, hamanya, sampai ke pemasaran pun dari GBA pun langsung ambil. Di pelayanan
pernah jual ya? Iya, sampai hilirisasi, sampai pasarnya kami menjamin nanti Pak, gitu. Itu yang Menjamin sampai berbuah. Sampai teknisinya Khusus alpukat. alpukat. Kalau untuk saya person saya pribadi ya Pak ya. Ya. Dari perkebunan, hama, teknisi pemupukan, semua pemasaran itu dijamin itu Pak, dari GBA sendiri. Dan GBA-nya apa ini? Gema Bibit Avocado nama instansi saya Pak. Nah, nama Gema Bibit Avocado. Iya. Kalau di perkebunannya GBA Farm namanya lagi Pak, gitu. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau untuk di teman-teman petani milenial di Agam, saya mengajak contohnya yang mungkin Bapak sendiri udah singgah ke tempat beliau, tempat sekretaris Komda Milenial Agam, itu Pak yang stroberi organik Jadang, itu lagi membuat dari hulu hilir Pak, dari stroberinya itu yang bisa dijadikan hilirisasi sampai selainya dan kerjasama sama supermarket yang ada di Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Dan itu bergeraknya sudah atas nama organisasi. Yang itu masih person pribadi baru. Nah, makanya sekarang coba dikemas dalam bentuk organisasi. Ya. Bagaimana petani milenial Agam mengkomunikasikan semua. Siap Pak. Seperti misalnya ada kompilasi. Iya Pak. Kita bikin namanya Selendang Merapi di kompilasi itu. Iya Pak. Nah, itu kan perlu dikomunikasikan secara bentuk provinsi ini. Ya. Mulai dari hulu sampai hilirnya terkomunikasikan sih. Karena petani milenial tadi kan mengurus yang tidak terurus oleh petani-petani non milenial. Ya. Nah, kalau anda mengaku orang yang mampu mengurus itu ya tampil. Nanti ini akan jadi kalau untuk petani milenial sendiri yang sudah mempunyai sektor hulu dan hilir seperti stroberi dan alpukat ini Pak, itu akan didaftarkan secara langsung nanti Pak ke SOD nanti Pak, gitu. Jadi untuk pemasaran wilayah Padang atau kabupaten merangkap ke Kabupaten Agam nanti tanda daftar 50 kota itu akan disebarkan nanti itu Pak. Dan ini memang niat kami dari petani milenial di pemasaran seperti ini Pak, sistem online gitu Pak, gitu. Nah kalau begitu Ketua, sekali sebulan harus ada meeting ini. Insya Allah. Minimal lewat apa? Zoom meeting. Tentukan misalnya setiap minggu pertama hari malam minggu kita Zoom meeting. Karena komunikasi organisasi ini wajib. Kalau enggak Anda akan tidur. Ratusan ribu banyak organisasi di Republik ini. Tapi yang menggerak berapa? Karena terbentur dari komunikasi. Nah, dia ada Zoom meeting, pertemuan sekali 3 bulan wajib. Ya, wajib sekali 3 bulan 10 senti. Tentu melaporkan apa kemajuan di kabupatennya. Kalau saling tidak tahu, sudah ada SOD, Anda jadi Agam dari saya tidak tahu, Sarah di data tidak tahu. Apa ini SOD? Soda Pak. Jadi ini Ketua. Ya, Pak. Jadi Ketua ini memang tidak gampang ini. Ya, Jangan hanya ngurus sayur, ngurus ayam, ngurus kopi. Sebenarnya gini Pak, saya jawab sedikit untuk yang dibicarakan oleh teman-teman tadi. Sebenarnya bermuara ke sana semua Pak. Kita dalam proses seperti itu, kita mulai dari satu tempat, dari bawah ya, seperti akar. Kita mulai dari bawah. Memang tujuannya ini kita menggait teman-teman yang ada di Komda kabupaten kota yang ada di seluruh Sumatera Barat. Jadi siapa Anda ini sudah kuat. Iya benar sekali Pak. Hampir tidak ada organisasi yang ada di seluruh pelosok Sumatera Barat. Berarti kalau apa saja orang ingin, Anda punyain tentang pertanian. Iya Pak. Apa yang dibutuhkan orang, Anda punya. Tinggal membangun sistemnya. Ya benar. Bagaimana melaporkannya, di mana lokasinya. Nah itu yang sedang kita bangun. Ini harus segera. Kalau enggak, sama juga dengan kalau kelompok-kelompok organisasi lain masih terbentur di komunikasi. Ya. Padahal sudah ada sekarang IT. Ini harus dibangun segera. Ya, benar. Ya. Nah, ke depan apa ini, Ketua? Mau digerakkan oleh petani milenial itu ada gagasan ke depan jangka pendek. Minimal jangka pendek dulu. Biar orang pada tahu. Nah, ini misalnya Sarah tadi sudah dapat dukungan dari Pemda Kabupaten Agam. Tanda datang. Sama kau Tanah Datar. Ya. Nah, bagaimana di Agam? Bagaimana di Padang segala macam? Mudah-mudahan ini Pak Bupati Wali Kota dengar ini. Ya. Insyaallah, Pak. Kan Insyaallah, petani Pak. milenial ini petani harapan kita. Kalau udah tua-tua ini sudah bau tanah ini, seperti saya ini sudah bau tanah, mungkin besok nak ada lagi. Tapi ini perlu kita support. Termasuk kawan-kawan DPRD, provinsi, kabupaten, kota. Ini kita dukung gerakan ini.
Nah, apa kita gagasan pendek nih ke depan? Mungkin untuk rencana ke depannya, untuk sekarang ini kita lagi bangun, memang seperti yang Ari bilang tadi, SOD. Itu mungkin secara keseluruhan kita akan menghilirisasikan produk-produk yang ada di setiap kabupaten kota. Baik itu perkebunan, peternakan, pangan, dan juga hortikultura. Nah, itu akan tergabung dalam satu sistem nanti ya Pak. Nah, untuk kedepannya lagi kita akan membangun sebuah badan berbentuk koperasi Pak. Nah, ini menampung bagaimana produk-produk ini bisa kita pasarkan ke luar daerah atau di daerah kita yang... Oh, sudah ada ide mau bentuk koperasi? Ada Pak. Sudah dikomunikasikan semua kabupaten? Sudah. Nah, kalau sudah ada ide, sudah mulai komunikasi sudah jalan, ya segerakan aja. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kepala koperasi provinsi dengan ini. Insyaallah. Ini bisa disegerakan ini. Karena tanpa lembaga untuk mengurus pasar ya susah juga. Akhirnya sini-sini juga masyarakat nanti. Yang gitu. Jadi memang tujuannya Pak, nanti ketika semuanya sudah berkumpul dalam satu wadah, kita gampang lagi Pak untuk mencari pasar, karena kita mempunyai segala aspek yang ada di dalam wadah itu, seperti itu. Iyalah, kita kan bikin mall sebesar dunia maya. Benar. Hah? Kecil lah mall yang ada sekarang. Kita di dunia ini bikin toko. Ya. Di langit kita taruh toko kita, toko ayam, toko kopi, toko sayur, toko vokat. Ya, benar. Nah, oke, jadi koperasinya sudah mulai berpikir bukan koperasi biasa. Ya. Jangan nanti bikin koperasi simpan pinjam. Itu sangat primitif ini. Koperasi betul-betul mendukung gerakan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani. Ya. Arahnya harus ke sana. Jangan nanti meningkatkan pendapatan petani milenial saja, jangan. Karena Anda harus tergabung ke kelompok tani. Nanti mungkin di setiap sedikit tambahan, mungkin dari teman-teman di setiap kabupaten dan kota juga ada rencananya kita mau bikin P4S di setiap kabupaten kota. Tujuannya apa? Karena kita ada produk, tapi kita harus mengajarkan juga kepada orang, edukasi ya. Edukasi. Mungkin kita ke arah edukasi juga Pak. Iya, kalau tempat pendidikan itu wajib ada. Iya. Minimal Anda bikin seperti ini, tidak perlu bangunannya. Tempat belajar orang dewasa. Nah, ini penting. Nanti kita komunikasikan lagi lah kalau hal demikian ya. Ya. Oke, sahabat semua, alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan para petani milenial, sehingga semua kita bisa tahu apa itu petani milenial. Selamat bertemu lagi di kesempatan berikutnya untuk petani milenial Sumatera Barat. Hidup petani milenial. Hidup milenial. Salam petani milenial. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.